Navigasi bab 1641-1650. Sambil berkata demikian, Ye Feng secara alamiah meletakkan cincin giok kekaisaran ke dalam sakunya. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang memandangnya dengan ekspresi berbeda. Terutama Park Ji-chang dan Kun Cha. Saat Kun Cha melihat Ye Feng memamerkan kekuatannya dan menemukan barang-barang berharga dari tim penggali emas Amerika dan Sun Never Sets Empire, dia mulai berkeringat deras. Dia tidak dapat mengendalikan kegugupannya. Ye Feng melihat ini dan menggodanya. Yo, kenapa kamu berkeringat? Apakah di sini sepanas itu? Aku lemah. Jelas sekali Kun Cha hanya berdusta. Ia langsung mengarang kebohongan yang tampaknya masuk akal. Aku berkeringat terus. Ini sudah menjadi masalah selama bertahun-tahun. Saya sudah berobat ke banyak dokter, tapi saya belum juga pulih. Ye Feng sendiri adalah seorang dokter, tentu saja dia tahu kalau pria itu berbohong. Kesehatan orang ini sangat baik. Bahkan di antara begitu banyak orang yang hadir, kebugaran fisiknya termasuk yang teratas. Namun, dia terlalu malas untuk mengeksposnya. Dia tersenyum dan menatap Park Ji-chang. Bagaimana denganmu? Apakah kamu lemah seperti Kun Cha? Park Ji-chang langsung tampak malu. Namun, setelah beberapa saat, dia masih mengangguk. Ya, saya juga lemah secara fisik. Ini juga merupakan masalah lama yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Jadi, bahkan saat ini, kalian berdua masih ingin melakukan perlawanan keras kepala. Mendengar ini, Park Ji-chang menjadi sedikit lebih tegar. Tidak, saya tidak melakukan perlawanan apapun. Saya berbeda dari orang yang bertanggung jawab atas tim penggalian emas di Empire of the Sun Never Sets dan orang yang bertanggung jawab atas tim penggalian emas di Amerika Serikat. Saya, Park Ji-chang, telah berkecimpung di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun. Saya selalu jujur. Saya selalu mengandalkan reputasi saya. Saya hanya punya sekitar 1 juta dana likuid. Saya tidak punya aset berharga lainnya. Ye Feng telah mengamati situasi orang ini dan anggota tim penggali emas Korea. Dia tahu mengapa orang ini begitu percaya diri. Sekarang dia mendengar bahwa lelaki itu masih berharap untuk mendapatkan keberuntungan dan masih ingin bertarung dengannya. Setelah menatap Park Ji-chang sejenak, dia berkata dengan serius, ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu ingin aku mengatakannya secara langsung, aku harus menagihmu lebih banyak untuk keterlambatan pekerjaan nanti. Pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Park Ji-chang ragu sejenak. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya dengan tegas. Percuma saja kalau kau membuatku takut. Saya benar-benar hanya punya modal likuid sejumlah ini. Tidak ada harta berharga lainnya. Bagus. Ye Feng mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Lepaskan sepatumu, perintahnya. Ekspresi Park Ji-chang tidak berubah. Sepatuku. Apakah menurutmu aku akan menyembunyikan sesuatu di bawah kakiku atau di dalam sepatuku? Bagaimana ini mungkin? Sambil berbicara, dia menuruti perintahnya dan segera melepas sepatu dan kaos kakinya. Di depan Ye Feng dan semua orang, setelah melepas sol sepatu, dia menggoyangkan sepatunya beberapa kali. Saya tidak akan melakukan hal semacam itu. Meskipun saya, Park Ji-chang, seorang penggali emas dan tidak bisa terlihat di depan umum, saya tidak akan berbohong kepada siapapun tentang hal semacam ini. Tidak ada yang tersembunyi di sini. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat hal itu, mereka merasa bahwa apa yang dikatakannya itu benar adanya. Setelah melepas kaos kaki dan sol dalamnya, situasi di dalam sepatu Park Ji-chang tampak jelas dalam sekejap. Semua orang dapat melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan setelah dia membalikkan sepatunya dan menggoyangkannya beberapa kali, dia tidak berhasil mengeluarkan apapun. Orang Cina ini pasti salah menilai kali ini, kan? Lagi pula, dia tidak punya mata sinar X yang bisa melihat langsung ke dalam hati atau tubuh orang. Orang Korea itu melepas sepatunya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Sol sepatunya bagus. Ye Feng tidak peduli dengan diskusi di sekelilingnya. Park Ji-chang menggoyangkan sepatunya beberapa kali sebelum menoleh. Ekspresinya tetap tidak berubah. Sepatu di tangan kirimu. Patahkan sol sepatumu. Namun, Park Ji-chang merasa seperti tersambar petir saat mendengar ini. Dia menggoyangkan sepatunya, tetapi dia segera berhenti. Setelah itu, dia menatap Ye Feng dengan tidak percaya. Orang-orang di sekelilingnya pun menyadari kejanggalan dalam tindakannya. Beberapa orang mulai berbicara lagi. Sial, apa maksud reaksinya? Mungkinkah dia menyembunyikan sesuatu di dalam sepatu di tangan kirinya seperti yang dikatakan orang Cina? Sol sepatu harus dipotong secara khusus. Apakah mereka membuat sepasang sepatu secara khusus dan kemudian menjahitnya saat dibuat? Ini konyol. Petik 2. Bahkan beberapa anggota tim penggali emas dari Korea memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat melihat ini. Sekarang setelah pria Tionghoa itu mengatakan itu, aku jadi ingat.
Direktur Park sepertinya sudah memakai sepatu ini sejak bertemu kita. Dia tidak pernah mengubahnya. Ya, waktu kita jalan-jalan ke mall bareng, aku lihat dia udah lama banget pakai sepatu ini. Aku saranin dia beli yang baru, tapi dia malah keberatan banget. Ya, ya. Sekarang semua orang sudah menyebutkannya, aku juga mengingatnya. Direktur Park sangat menghargai sepatu ini. Kemanapun dia pergi, dia selalu memakainya. Sekarang tampaknya ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Aku tidak pernah menduga hal ini. Petik 2. Park Ji-chang, di sisi lain, tertegun dan tidak terus bergerak. Kenapa? Mau ku berikan pisau? Ye Feng mengingatkan. Park Ji-chang tampak seperti kehilangan orang tuanya. Ia mendongak dengan wajah pucat dan berkata dengan suara serak, bagaimana kau tahu? Sepasang sepatu ini khusus dibuat oleh saya setelah saya menyelinap ke pabrik sepatu untuk mempelajari teknologi pengikat sol. Saya terpaksa menggunakan pabrik milik teman. Selain saya, bahkan istri dan anak perempuan saya tidak tahu bahwa ada cek tersembunyi di sol sepatu saya. Petik 2. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang pernah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Bahkan teman saya yang mengizinkan saya menggunakan pabrik itu tidak tahu bahwa saya melepas sol sepatu dan merekatkannya kembali. Bagaimana kamu tahu? Ye Feng tentu saja tidak bisa menjawab pertanyaannya. Melihatnya masih berlama-lama, Ye Feng berbalik dan menatap semua orang. Siapa yang punya pisau? Sambil berbicara, ia melihat seseorang mengeluarkan pisau dan menyerahkannya. Ia menyayat sol sepatu yang dipegang Park Ji-chang di tangan kirinya. Dengan gesekan biasa, satu lapisan sol sepatu terlepas. Seperti yang diduga, sebuah cek tersembunyi di dalamnya terungkap. Di cek itu, ada jumlah yang sangat menarik perhatian. 6 juta dolar. Itu lebih dari 43 juta yuan. Bab 1642. Sebaiknya Anda bergabung dengan industri hiburan. Kusarankan kau berhenti mencari uang. Habiskan sedikit uang untuk operasi plastik, lalu bergabunglah dengan industri hiburan. Ye Feng mengeluarkan cek itu. Benar. Kemampuan akting dan dialogmu jauh lebih baik daripada anak-anak muda itu. Nanti operasi plastik di Korea, terus keluarin duit buat main di variety show. Kamu bisa beli beberapa pencarian yang lagi ngetren buat nambah popularitas. Jauh lebih untung daripada cari untung besar. Dan setidaknya kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Park Ji-chang tampak malu. Setelah Ye Feng menerima cek itu, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, meski dia tidak mengatakan apa-apa, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya lagi. Jangan bilang begitu. Kurasa pemuda dari Tiongkok ini benar. Industri hiburan sekarang jauh lebih mudah menghasilkan uang daripada menggali emas. Cukup ucapkan beberapa baris dan berposelah beberapa kali. Sehari pasti bisa mencapai 1 juta. Tidak diperlukan kemampuan akting atau kekuatan sama sekali. Selama kita bisa mendapatkan trafik dan mempertahankan popularitas, semuanya akan baik-baik saja. Orang-orang seperti Park Ji-chang, yang tahu akting dan bisa melakukan operasi plastik di Korea kapan saja, akan populer jika mereka masuk ke dalam lingkaran itu. Orang ini juga berbakat. Memikirkan bahwa dia akan melakukan hal sejauh itu hanya untuk menyembunyikan tabungan pribadinya. Dia menghabiskan waktu meneliti teknologi perekatan sol, dan dia bahkan meminjam pabrik sepatu dari seorang teman. Sejujurnya, menurutku cerita ini lebih bagus dan lebih inspiratif daripada banyak film jelek sekarang. Namun, dengan cara ini, pemuda ini tampak lebih menakjubkan. Park Ji-chang menyembunyikan cek begitu dalam, tapi dia tetap menemukannya. Saya bahkan curiga bahwa dia adalah reinkarnasi Robin Hood dari legenda kekaisaran kita. Sungguh luar biasa dan di luar imajinasi orang biasa. Rasanya seperti mendengarkan cerita fantasi. Petik 2. Ye Feng juga mendengar diskusi semua orang. Namun dia tidak peduli. Setelah menyimpan cek senilai lebih dari 40 juta, dia tersenyum lagi dan menatap orang yang bertanggung jawab atas kelompok penggali emas terakhir, Kunca. Bagaimana? Apa kamu masih mau berjuang sedikit lagi? Dari ekspresi Kunca saat ini, jelas bahwa dia merasa sangat kesal. Menghadapi godaan Ye Feng, dia tampak ingin memaksakan senyum. Akan tetapi, saat ia ingin tersenyum, ia tidak bisa. Sudut mulutnya baru saja melengkung sedikit ketika dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut dan menariknya kembali. Itu sungguh lucu. Namun, setelah beberapa kali berjuang, akhirnya ia memikirkannya matang-matang dan menundukkan kepalanya. Akan kuberikan padamu. Sambil berbicara, dia membuka ikat pinggangnya. Dia memotong lubang di celana dalamnya dan mengambil sebuah perangko. Dengan ekspresi kesakitan, dia perlahan menyerahkannya kepada Ye Feng. Ketika Ye Feng melihat stempel ini, ia tidak terlalu terkejut. Ia mengusapnya di pakaiannya dengan sedikit jijik sebelum menerimanya sambil tersenyum. Akan tetapi, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan perasaan ribut. Sebuah perangko.
Dari perangko dan ekspresi sedih Kunca, mungkinkah ini perangko pertama di dunia, yang sebagian besar salinannya rusak? Perangko hitam pekat itu. Benda ini tidak murah sekarang. Saya dengar di Tiongkok, ada yang menawar toko barang antik senilai lebih dari 100 juta hanya untuk ditukar dengan perangko seperti ini. Jika benda ini dilelang di balai lelang ternama seperti Sotheby's, mungkin harganya bisa mencapai 100 juta. Aku tidak menyangka Kunca yang terlihat kurus dan kecil akan menyembunyikan sesuatu seperti ini. Petik 2. 100 juta. Sejujurnya, jika aku punya barang seberharga itu sudah cukup bagiku untuk menjalani hidup yang baik selama 10 kehidupan. Orang ini benar-benar membawanya kemanapun dia pergi, dan bahkan menyembunyikannya di celah celana dalamnya. Apa dia tidak takut kalau dia kencing di situ dan merusak harta karun ini? Sungguh sayang. Sayang sekali. Jika aku tahu lebih awal, aku akan mencuri celana dalamnya. Petik 2. Ye Feng tidak bisa menahan tawa. Dia menyingkirkan perangko itu dan ingin mengatakan bahwa mereka boleh pergi. Akan tetapi, saat ia hendak berbicara, ia tiba-tiba merasakan serangkaian langkah kaki yang meledak-ledak datang dari berbagai arah. Kata-kata di ujung lidahnya tiba-tiba terhenti. Ia malah menyimpan barang-barangnya dan mengalihkan pandangannya ke 4 gang yang mengarah ke tempat daur ulang sampah milik Tom tua. Kunca, Park Ji-chang, dan yang lainnya tidak menyadari apa yang telah terjadi. Melihat Ye Feng telah menyimpan barang-barangnya, mereka bertanya dengan ekspresi sedih, kami sudah memberimu kompensasi yang seharusnya kamu terima. Bisakah kamu membiarkan kami? Navigasi bab 1641-1650. Sambil berkata demikian, Ye Feng secara alamiah meletakkan cincin giok kekaisaran ke dalam sakunya. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang memandangnya dengan ekspresi berbeda. Terutama Park Ji-chang dan Kunca. Saat Kunca melihat Ye Feng memamerkan kekuatannya dan menemukan barang-barang berharga dari tim penggali emas Amerika dan Sun Never Sets Empire, dia mulai berkeringat deras. Dia tidak dapat mengendalikan kegugupannya. Ye Feng melihat ini dan menggodanya. Yo, kenapa kamu berkeringat? Apakah di sini sepanas itu? Aku lemah. Jelas sekali Kunca hanya berdusta. Ia langsung mengarang kebohongan yang tampaknya masuk akal. Aku berkeringat terus. Ini sudah menjadi masalah selama bertahun-tahun. Saya sudah berobat ke banyak dokter, tapi saya belum juga pulih. Ye Feng sendiri adalah seorang dokter, tentu saja dia tahu kalau pria itu berbohong. Kesehatan orang ini sangat baik. Bahkan di antara begitu banyak orang yang hadir, kebugaran fisiknya termasuk yang teratas. Namun, dia terlalu malas untuk mengeksposnya. Dia tersenyum dan menatap Park Ji-chang. Bagaimana denganmu? Apakah kamu lemah seperti Kunca? Park Ji-chang langsung tampak malu. Namun, setelah beberapa saat, dia masih mengangguk. Ya, saya juga lemah secara fisik. Ini juga merupakan masalah lama yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Jadi, bahkan saat ini, kalian berdua masih ingin melakukan perlawanan keras kepala. Mendengar ini, Park Ji-chang menjadi sedikit lebih tegar. Tidak. Saya tidak melakukan perlawanan apapun. Saya berbeda dari orang yang bertanggung jawab atas tim penggalian emas di Empire of the Sun Never Sets dan orang yang bertanggung jawab atas tim penggalian emas di Amerika Serikat. Saya, Park Ji-chang, telah berkecimpung di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun. Saya selalu jujur. Saya selalu mengandalkan reputasi saya. Saya hanya punya sekitar 1 juta dana likuid. Saya tidak punya aset berharga lainnya. Ye Feng telah mengamati situasi orang ini dan anggota tim penggali emas Korea, dia tahu mengapa orang ini begitu percaya diri. Sekarang dia mendengar bahwa lelaki itu masih berharap untuk mendapatkan keberuntungan dan masih ingin bertarung dengannya. Setelah menatap Park Ji-chang sejenak, dia berkata dengan serius, ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu ingin aku mengatakannya secara langsung, aku harus menagihmu lebih banyak untuk keterlambatan pekerjaan nanti. Pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Park Ji-chang ragu sejenak. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya dengan tegas. Percuma saja kalau kau membuatku takut. Saya benar-benar hanya punya modal likuid sejumlah ini. Tidak ada harta berharga lainnya. Bagus. Ye Feng mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Lepaskan sepatumu, perintahnya. Ekspresi Park Ji-chang tidak berubah. Sepatuku. Apakah menurutmu aku akan menyembunyikan sesuatu di bawah kakiku atau di dalam sepatuku? Bagaimana ini mungkin? Sambil berbicara, dia menuruti perintahnya dan segera melepas sepatu dan kaus kakinya. Di depan Ye Feng dan semua orang, setelah melepas sol sepatu, dia menggoyangkan sepatunya beberapa kali. Saya tidak akan melakukan hal semacam itu. Meskipun saya, Park Ji-chang,
seorang penggali emas dan tidak bisa terlihat di depan umum, saya tidak akan berbohong kepada siapapun tentang hal semacam ini. Tidak ada yang tersembunyi di sini. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat hal itu, mereka merasa bahwa apa yang dikatakannya itu benar adanya. Setelah melepas kaos kaki dan sol dalamnya, situasi di dalam sepatu Park Ji-chang tampak jelas dalam sekejap. Semua orang dapat melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan setelah dia membalikkan sepatunya dan menggoyangkannya beberapa kali, dia tidak berhasil mengeluarkan apapun. Orang Cina ini pasti salah menilai kali ini, kan? Lagi pula, dia tidak punya mata sinar X yang bisa melihat langsung ke dalam hati atau tubuh orang. Orang Korea itu melepas sepatunya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Sol sepatunya bagus. Ye Feng tidak peduli dengan diskusi di sekelilingnya. Park Ji-chang menggoyangkan sepatunya beberapa kali sebelum menoleh. Ekspresinya tetap tidak berubah. Sepatu di tangan kirimu. Patahkan sol sepatumu. Namun, Park Ji-chang merasa seperti tersambar petir saat mendengar ini. Dia menggoyangkan sepatunya, tetapi dia segera berhenti. Setelah itu, dia menatap Ye Feng dengan tidak percaya. Orang-orang di sekelilingnya pun menyadari kejanggalan dalam tindakannya. Beberapa orang mulai berbicara lagi. Sial, apa maksud reaksinya? Mungkinkah dia menyembunyikan sesuatu di dalam sepatu di tangan kirinya seperti yang dikatakan orang Cina? Sol sepatu harus dipotong secara khusus. Apakah mereka membuat sepasang sepatu secara khusus dan kemudian menjahitnya saat dibuat? Ini konyol. Petik 2. Bahkan beberapa anggota tim penggali emas dari Korea memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat melihat ini. Sekarang setelah pria Tionghoa itu mengatakan itu, aku jadi ingat. Direktur Park sepertinya sudah memakai sepatu ini sejak bertemu kita. Dia tidak pernah mengubahnya. Ya, waktu kita jalan-jalan ke mall bareng, aku lihat dia udah lama banget pakai sepatu ini. Aku saranin dia beli yang baru, tapi dia malah keberatan banget. Ya. Sekarang semua orang sudah menyebutkannya, aku juga mengingatnya. Direktur Park sangat menghargai sepatu ini. Kemanapun dia pergi, dia selalu memakainya. Sekarang tampaknya ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Aku tidak pernah menduga hal ini. Petik 2. Park Ji-chang, di sisi lain, tertegun dan tidak terus bergerak. Kenapa? Mau kuberikan pisau? Ye Feng mengingatkan. Park Ji-chang tampak seperti kehilangan orang tuanya. Ia mendongak dengan wajah pucat dan berkata dengan suara serak, bagaimana kau tahu? Sepasang sepatu ini khusus dibuat oleh saya setelah saya menyelinap ke pabrik sepatu untuk mempelajari teknologi pengikat sol, saya terpaksa menggunakan pabrik milik teman. Selain saya, bahkan istri dan anak perempuan saya tidak tahu bahwa ada cek tersembunyi di sol sepatu saya. Petik 2. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang pernah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Bahkan teman saya yang mengizinkan saya menggunakan pabrik itu tidak tahu bahwa saya melepas sol sepatu dan merekatkannya kembali. Bagaimana kamu tahu? Ye Feng tentu saja tidak bisa menjawab pertanyaannya. Melihatnya masih berlama-lama, Ye Feng berbalik dan menatap semua orang. Siapa yang punya pisau? Sambil berbicara, ia melihat seseorang mengeluarkan pisau dan menyerahkannya. Ia menyayat sol sepatu yang dipegang Park Ji-chang di tangan kirinya. Dengan gesekan biasa, satu lapisan sol sepatu terlepas. Seperti yang diduga, sebuah cek tersembunyi di dalamnya terungkap. Di cek itu, ada jumlah yang sangat menarik perhatian. 6 juta dolar. Itu lebih dari 43 juta yuan. Bab 1642. Sebaiknya Anda bergabung dengan industri hiburan. Kusarankan kau berhenti mencari uang. Habiskan sedikit uang untuk operasi plastik, lalu bergabunglah dengan industri hiburan. Ye Feng mengeluarkan cek itu. Benar. Kemampuan akting dan dialogmu jauh lebih baik daripada anak-anak muda itu. Nanti operasi plastik di Korea, terus keluarin duit buat main di variety show. Kamu bisa beli beberapa pencarian yang lagi ngetren buat nambah popularitas. Jauh lebih untung daripada cari untung besar. Dan setidaknya kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Park Ji-chang tampak malu. Setelah Ye Feng menerima cek itu, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, meski dia tidak mengatakan apa-apa, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya lagi. Jangan bilang begitu. Kurasa pemuda dari Tiongkok ini benar. Industri hiburan sekarang jauh lebih mudah menghasilkan uang daripada menggali emas. Cukup ucapkan beberapa baris dan berposelah beberapa kali. Sehari pasti bisa mencapai 1 juta. Tidak diperlukan kemampuan akting atau kekuatan sama sekali. Selama kita bisa mendapatkan trafik dan mempertahankan popularitas, semuanya akan baik-baik saja. Orang-orang seperti Park Ji-chang, yang tahu akting dan bisa melakukan operasi plastik di Korea kapan saja, akan populer jika mereka masuk ke dalam lingkaran itu. Orang ini juga berbakat. Memikirkan bahwa dia akan melakukan hal sejauh itu hanya untuk menyembunyikan tabungan pribadinya.
Dia menghabiskan waktu meneliti teknologi perekatan Sol, dan dia bahkan meminjam pabrik sepatu dari seorang teman. Sejujurnya, menurutku cerita ini lebih bagus dan lebih inspiratif daripada banyak film jelek sekarang. Namun, dengan cara ini, pemuda ini tampak lebih menakjubkan. Park Ji-chang menyembunyikan cek begitu dalam, tapi dia tetap menemukannya. Saya bahkan curiga bahwa dia adalah reinkarnasi Robin Hood dari legenda kekaisaran kita. Sungguh luar biasa dan di luar imajinasi orang biasa. Rasanya seperti mendengarkan cerita fantasi. Petik 2. Ye Feng juga mendengar diskusi semua orang. Namun dia tidak peduli. Setelah menyimpan cek senilai lebih dari 40 juta, dia tersenyum lagi dan menatap orang yang bertanggung jawab atas kelompok penggali emas terakhir, Kunca. Bagaimana? Apa kamu masih mau berjuang sedikit lagi? Dari ekspresi Kunca saat ini, jelas bahwa dia merasa sangat kesal. Menghadapi godaan Ye Feng, dia tampak ingin memaksakan senyum. Akan tetapi, saat ia ingin tersenyum, ia tidak bisa. Sudut mulutnya baru saja melengkung sedikit ketika dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut dan menariknya kembali. Itu sungguh lucu. Namun, setelah beberapa kali berjuang, akhirnya ia memikirkannya matang-matang dan menundukkan kepalanya. Akan kuberikan padamu. Sambil berbicara, dia membuka ikat pinggangnya. Dia memotong lubang di celana dalamnya dan mengambil sebuah perangko. Dengan ekspresi kesakitan, dia perlahan menyerahkannya kepada Ye Feng. Ketika Ye Feng melihat stempel ini, ia tidak terlalu terkejut. Ia mengusapnya di pakaiannya dengan sedikit jijik sebelum menerimanya sambil tersenyum. Akan tetapi, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan perasaan ribut. Sebuah perangko. Dari perangko dan ekspresi sedih Kunca, mungkinkah ini perangko pertama di dunia, yang sebagian besar salinannya rusak? Perangko hitam pekat itu. Benda ini tidak murah sekarang. Saya dengar di Tiongkok, ada yang menawar toko barang antik senilai lebih dari 100 juta hanya untuk ditukar dengan perangko seperti ini. Jika benda ini dilelang di balai lelang ternama seperti Sotheby's, mungkin harganya bisa mencapai 100 juta. Aku tidak menyangka Kunca yang terlihat kurus dan kecil akan menyembunyikan sesuatu seperti ini. Petik 2. 100 juta. Sejujurnya, jika aku punya barang seberharga itu sudah cukup bagiku untuk menjalani hidup yang baik selama 10 kehidupan. Orang ini benar-benar membawanya kemanapun dia pergi, dan bahkan menyembunyikannya di celah celana dalamnya. Apa dia tidak takut kalau dia kencing di situ dan merusak harta karun ini? Sungguh sayang. Sayang sekali. Jika aku tahu lebih awal, aku akan mencuri celana dalamnya. Petik 2. Ye Feng tidak bisa menahan tawa. Dia menyingkirkan perangko itu dan ingin mengatakan bahwa mereka boleh pergi. Akan tetapi, saat ia hendak berbicara, ia tiba-tiba merasakan serangkaian langkah kaki yang meledak-ledak datang dari berbagai arah. Kata-kata di ujung lidahnya tiba-tiba terhenti. Ia malah menyimpan barang-barangnya dan mengalihkan pandangannya ke 4 gang yang mengarah ke tempat daur ulang sampah milik Tom tua. Kunca, Park Ji-chang, dan yang lainnya tidak menyadari apa yang telah terjadi. Melihat Ye Feng telah menyimpan barang-barangnya, mereka bertanya dengan ekspresi sedih, kami sudah memberimu kompensasi yang seharusnya kamu terima. Bisakah kamu membiarkan kami pergi sekarang? Aku khawatir kau tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Kunca, Park Ji-chang, dan yang lainnya langsung cemas. Kenapa? Kami sudah dipukuli olehmu, dan kami telah memberimu hal yang paling berharga dari kami. Apa lagi yang kamu inginkan? Membunuh seseorang tak lebih dari sekadar menganggukkan kepala. Meskipun kau sangat kuat, jangan mendorong kami terlalu jauh. Kalau tidak, hati-hati banyak dari kami yang akan melakukan tindakan nekat. Ye Feng terlalu malas untuk menjelaskan, dia hanya terus melihat ke 4 gang yang mengarah ke tempat ini. Seperti dugaan mereka, setelah Park Ji-chang dan yang lainnya berbincang-bincang sebentar, langkah kaki yang lebih jelas terdengar dari tak jauh dari ke 4 gang. Pada saat ini, Park Ji-chang dan Kunca, yang telah melangkah ke tahap kekuatan cahaya, juga menyadari sesuatu yang aneh. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tatapan mereka mengikuti Ye Feng, dan berbalik ke arah 4 gang. Ada seseorang di sini. Dan dilihat dari langkah kakinya, sepertinya ada banyak sekali orang yang datang. Ye Feng tidak menjawab. Dia hanya terus melihat ke sana. Tak lama kemudian, 4 regu datang dari 4 gang berbeda. Setiap tim beranggotakan sekitar 5 orang. Terlebih lagi, semua anggota tim mengenakan setelan jas hitam rapi dan kemeja putih. Terdapat logo segitiga unik di dada mereka, dan sebuah tangan hitam terukir di logo tersebut. Aura mereka tidak lebih lemah dari Kunca dan Park Ji-chang. Itu mereka. Setelah hening sejenak, ekspresi kedua pria itu berubah lagi. Mereka dari organisasi pemakaman. Logo segitiga unik dengan tangan hitam itu unik untuk keluarga mafia organisasi pemakaman. Lagi pula, seragam jas hitam dan kemeja putih mereka adalah standar organisasi mereka. Mereka cuma 20 orang, dan masing-masing punya aura yang kuat.
Mereka pasti tim emas organisasi pemakaman. Tim emas. Para petinggi organisasi pemakaman juga memperhatikan lukisan itu. Semuanya menjadi menarik. Pemuda dari Tiongkok ini, betapa sombongnya dia tadi, betapa menyedihkannya dia nanti. Bab 1643. Apakah ini sesuatu yang dapat Anda sentuh? Para penggali emas lainnya yang hadir mungkin juga sangat takut terhadap kelompok orang ini. Melihat pemimpin tim emas organisasi pemakaman berjalan sambil menyelipkan cerutu di mulutnya, banyak orang tanpa sadar mundur. Beberapa orang begitu takutnya hingga mereka segera menundukkan kepala, tidak berani bernapas dengan keras. Seolah-olah mereka takut diperhatikan oleh kelompok ini. Ketika orang yang bertanggung jawab atas tim penggali emas dari Sun Never Sets Empire melihat ini, matanya berbinar seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Kemudian, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Tak lama kemudian, sebuah pemberitahuan pesan datang dari ponsel Big Golden Tooth. Ia mengambil ponselnya dan meliriknya. Setelah mencari-cari di antara beberapa penambang emas, ia sepertinya memahami sesuatu. Ia hanya melirik para penambang emas dari kekaisaran sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Kemudian, dengan satu tangan di sakunya, dia berjalan ke tengah kerumunan, menghadap Ye Feng, dan bertanya dengan santai, siapa yang memiliki lukisan Picasso, Grim? Semua orang segera menoleh ke arah Ye Feng. Gigi emas besar yang sedang memegang cerutu juga menatap Ye Feng, lalu menghisap cerutunya dalam-dalam. Ada di tanganmu. Ye Feng tetap tenang. Gigi emas besar mengulurkan tangannya. Ambil. Apa maksudmu? Aku menghabiskan 100 juta untuk membelinya. Ye Feng mengerutkan kening. Gigi emas besar sepertinya mendengar lelucon lucu. Setelah terkejut sejenak, ia mengamati Ye Feng. Kamu dari Tiongkok, kamu tidak tahu aturan kekaisaran matahari tak pernah terbenam. Apakah kamu mengenali logo di pakaian kami? Ye Feng mengangguk. Aku mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarku, kau dari organisasi pemakaman. Kau tahu kami dari organisasi pemakaman. Kenapa kau tidak bekerja sama dengan kami? Gigi emas besar sedikit meninggikan suaranya. Kau harus dipukuli agar lebih patuh, kan? Apakah benda ini sesuatu yang bisa kamu sentuh? Mengapa aku tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sudah kubeli dengan uangku? Tanya Ye Feng. Gigi emas besar nampaknya tertawa karena marah. Setelah meludahkan cerutunya, dia menggelengkan kepala. Baiklah, aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau hanya pura-pura bodoh. Jujur saja, kami menginginkan benda ini. Anda dapat menyerahkan barang itu kepada kami dengan patuh dan menjadi teman organisasi pemakaman di masa mendatang. Atau, orang-orang kami bisa menjatuhkanmu dan mengambilnya darimu. Ye Feng tidak mengatakan apapun. Scarface, yang tadinya bersembunyi di antara kerumunan, tiba-tiba berteriak, orang ini jago sekali bertarung. Dia sengaja mengatakan itu karena dia tidak peduli dengan organisasi Anda. Para ahli dari Korea, Kerajaan Gajah, dan Amerika, yang dipukuli di tanah, semuanya adalah hasil karyanya. Petik 2. Para ahli Korea, Kerajaan Gajah, dan Amerika juga ingin mencuri lukisannya. Pada akhirnya, dia memberi mereka pelajaran. Dia bahkan mencuri semua aset berharga mereka. Orang ini kelihatannya tidak berbahaya, tapi sebenarnya dia jahat dan kejam. Petik 2. Gigi emas besar jelas terkejut ketika mendengar itu. Ia segera menoleh untuk melihat para penambang emas lain di sekitarnya. Melihat para penambang emas itu setuju dengan kata-kata Scarface, dia menatap Ye Feng lagi. Jadi, apa yang kau katakan tadi, kau mencoba membodohi kami. Saat dia berbicara, matanya berkedip dengan cahaya berbahaya. Di belakangnya, 19 anggota tim emas dari organisasi pemakaman juga mendekati Ye Feng ketika mereka melihat ini. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Pada saat inilah Ye Feng tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini memiliki perasaan yang sangat familiar. Dilihat dari aura orang-orang ini, kekuatan mereka seharusnya tidak lebih lemah dari Park Ji-chang dan Kun Cha. Dengan kata lain, semua orang telah mencapai kekuatan-kekuatan cahaya. Akan tetapi, tidak terasa mereka sedang berlatih bela diri sama sekali. Yang paling umum adalah mereka tidak memiliki jejak seniman bela diri yang telah mengasah seni bela diri mereka selama bertahun-tahun. Misalnya, tangan mereka semua tipis dan lembut, persis seperti tangan wanita. Mereka tidak terlihat seperti telah berlatih bela diri sepanjang tahun. Terlebih lagi, wajah mereka juga sedikit pucat seperti orang sakit. Tidak ada tanda-tanda seniman bela diri memiliki semangat penuh, energi, dan wajah berseri-seri. Hanya segelintir orang yang tampak seperti seniman bela diri. Buku-buku jari mereka lebih tebal, dan jari-jari mereka kapalan tebal. Mereka sangat mirip dengan orang-orang yang diambil alih Ye Feng sebelumnya. Memikirkan hal ini, Ye Feng terkejut. Itu benar. Orang-orang ini merasa seperti orang-orang di sekitar Newstone ketika dia menemukan Newstone di Jepang. Ada juga sekelompok orang yang bekerja sama dengan Lan Xingyue untuk mencegatnya di luar pintu masuk harta rahasia Raja Siang.
Orang-orang itu dengan modifikasi genetik dari organisasi misterius itu. Ciri-ciri orang tim emas dari organisasi pemakaman sangat mirip dengan orang-orang itu. Namun, Ye Feng tidak yakin apakah itu benar. Ketika dia melihat gigi emas besar hendak menyerang, raut wajahnya langsung berubah dingin. Bukankah kalian yang pertama kali membodohiku? Sebuah lukisan karya seniman bernama Picasso yang bernilai ratusan juta. Kau hanya berharap aku memberikannya padamu dengan satu kata. Ada apa kalau aku menggodamu? Sialan, kau cari mati. Gigi emas besar langsung mengumpat dan mundur selangkah. Tindakan ini seperti semacam sinyal. Ketika bawahannya melihat ini, mereka segera menyerbu ke arah Ye Feng. Orang pertama yang menerkamnya adalah seorang pria yang tingginya tampak lebih dari 2 meter. Seluruh tubuhnya bagaikan gunung daging, memancarkan rasa tertindas yang kuat. Saat dia menerkam Ye Feng, dia seperti seekor citah. Dia mendatangkan hembusan angin. Dibandingkan dengan tendangan kupu-kupu pedang surgawi milik Park Ji-chang, jurus itu tampak lebih menakutkan. Namun saat ini, Ye Feng yakin. Perasaannya benar. Orang ini tidak memiliki kekuatan-kekuatan cahaya yang telah ia kembangkan dalam seni bela diri. Ini karena dia tidak mengetahui teknik bela diri tingkat tinggi sama sekali. Meskipun daya ledak menerkamnya sangat dahsyat dan penuh tenaga, dapat dikatakan hampir tidak ada teknik untuk mengerahkan tenaga. Lagi pula, cara dia menyerang sangat primitif. Ia bagaikan binatang buas yang menerkam mangsanya berdasarkan nalurinya. Ye Feng langsung menendangnya. Dia menendangnya 3 inci di bawah pusarnya seperti anjing mati. Pada saat yang sama, tubuhnya terpental. Setelah itu, tinjunya seperti hantu. Beberapa pukulan beruntun dilayangkan ke arah para penjahat tim emas organisasi pemakaman yang menyerbu dari segala arah. Hanya dalam rentang waktu singkat 2 hingga 3 tarikan napas, ia telah memusnahkan seluruh kelompok pertama manusia hasil rekayasa genetika yang menyerbu ke arahnya. Itu juga karena pertunjukan kekuatan ilahi yang hebat yang mungkin membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Ada keheningan aneh di depan tempat daur ulang Old Tom. Bab 1644. Zhao Zilong dari Changshan. Sampai Ye Feng berhenti dan menatap gigi emas besar lagi. Baru pada saat itulah semua orang bereaksi dan terkesiap. Apakah orang Cina ini reinkarnasi Robinson? Terlalu ganas. Itu tim emas organisasi pemakaman. Mereka terkenal di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Mereka semua sebanding dengan Park Ji-chang dan Kun Cha. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan dari satu gerakan pun. Sejujurnya, aku belum pernah melihat seseorang yang bisa bertarung sebaik itu seumur hidupku. Bahkan dalam mimpiku. Aku penasaran bagaimana orang yang bertanggung jawab atas tim emas organisasi pemakaman akan merespons selanjutnya. Petik 2. Gigi emas besar mengamati bawahannya yang jatuh ke tanah. Lalu, matanya menunjukkan keseriusan. Seorang seniman bela diri dari Tiongkok. Ye Feng mengangguk perlahan. Sekarang, apakah kamu masih membutuhkanku untuk menyerahkan lukisan itu? Big Golden Tooth ragu sejenak. Namun sesaat kemudian, tekad terpancar di matanya. Ada aturan untuk organisasi pemakaman. Organisasi berada di atas individu. Perintah atasan harus dilaksanakan tanpa syarat. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah bawahannya yang tersisa. Sepertinya lawan kali ini sangat kuat. Ambil senjatamu. Serang bersama. Jangan lengah lagi. Ketika bawahannya mendengar bagian pertama perkataannya, mereka tampaknya telah membangkitkan semacam kesadaran. Saat tatapan mereka menjadi tajam, mereka juga menghunus parang, pisau kupu-kupu, dan senjata lainnya. Setelah itu, mereka saling memandang dan menyerang Ye Feng lagi. Ye Feng tahu bahwa orang-orang ini telah dicuci otaknya secara menyeluruh. Dia meletakkan lukisan itu di rak kayu dan melangkah maju. Aura seorang ahli kekuatan internal puncak meledak dengan kekuatan penuh. Karena kau bersikeras mencari kematian, jangan salahkan aku. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerbu ke arah tim emas organisasi pemakaman bagaikan seekor naga yang cepat. Di sampingnya, saat Big Golden Tooth mendengar kata-kata Ye Feng, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dengan kekuatan Ye Feng, dia bisa menghabisi salah satu saudaranya dalam satu gerakan. Akan tetapi, Big Golden Tooth tahu betul bahwa meski begitu, Ye Feng bukanlah tandingan saat semua saudaranya menyerangnya dengan senjata mereka. Sekelompok seniman bela diri dengan kekuatan ledakan yang mengejutkan dan menggunakan senjata untuk melawan seseorang dengan tangan kosong, tingkat mematikannya tidak dapat disebutkan dalam satu tarikan napas yang sama. Sekalipun kekuatan Ye Feng setara dengannya, dia tidak sebanding dengan seluruh tim emas organisasi pemakaman. Namun, kenyataan segera memberinya kesulitan. Tepat setelah Ye Feng menyerbu tim emas organisasi pemakaman. Serangkaian jeritan terdengar seolah-olah film horor telah memasuki klimaks. Disertai teriakan, sosok-sosok itu langsung beterbangan atau jatuh ke tanah. Setelah itu, hanya dalam waktu 3-5 detik saja, tak satu pun bawahannya yang semula penuh semangat berdiri diam.
Hanya Ye Feng yang tersisa berdiri di tengah kerumunan, yang semuanya patah tulang. Pria itu bagaikan dewa perang yang bermandikan darah, dan menatapnya dengan dingin. Mulut Big Golden Tooth terbuka tanpa sadar. Zhao Zilong dari Gunung Chang. Ia langsung teringat pada seorang jenderal terkenal dari 3 kerajaan. Ye Feng tidak peduli dengan ekspresinya, setelah membersihkan darah di tangannya, dia berjalan mendekat. Baru saja, tim-tim penggali emas dari Amerika Serikat, Kekaisaran Matahari Terbenam, Korea, dan Kerajaan Gajah ingin merampas barang-barangku. Setelah aku memberi mereka pelajaran, mereka merasa sangat menyesal dan menawarkan barang-barang paling berharga di tim mereka sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin dipukuli terlebih dahulu, atau kamu ingin jujur dan memulai prosesnya saja? Big Golden Tooth menoleh ke arah Park Ji-chang, Kun Cha, dan yang lainnya. Park Ji-chang, Kun Cha, dan yang lainnya tampak sedikit malu saat mereka mengalihkan pandangan mereka. Namun, mereka juga diam-diam setuju dengan kata-kata Ye Feng. Meskipun kata-kata Ye Feng sedikit konyol. Namun dari hasil yang didapat tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkannya. Lagi pula, siapa yang memintanya memiliki tinju yang kuat? Bahkan jika Ye Feng berkata itu karena dia tampan dan mereka berbakti kepadanya, mereka tidak akan berani membantahnya. Big Golden Tooth melihat ini dan langsung salah paham. Dia menatap Park Ji-chang, Kun Cha, Mike, dan ketua tim penggali emas Kekaisaran Matahari tak pernah set, lalu menoleh ke Ye Feng. Apa kau serius? Kami dari organisasi pemakaman. Hari ini, kami kalah darimu karena kami memang lebih rendah. Kami mengaku kalah dan tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Namun, jika kamu ingin mengambil sesuatu dari kami, situasinya benar-benar berbeda. Ye Feng tidak berkomentar. Big Golden Tooth menambahkan, organisasi pemakaman telah berdiri selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah diperas. Kalau kau ngotot melakukan ini, kau akan jadi musuh publik seluruh organisasi. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kita bicarakan masa depan saja nanti. Ye Feng sama sekali tidak peduli. Sekarang, kamu harus memikirkan cara melindungi dirimu sendiri. Baiklah. Gigi emas besar cukup tegas. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah jam tangan yang terbungkus rapat dalam sebuah tas katun dari sakunya. Ini Rolex Daytona milik Paul Newman yang kami dapatkan belum lama ini. Kamu boleh memilikinya. Ye Feng terkejut. Pemindaian navigasi mendalam sistem menunjukkan hasilnya. Rolex Daytona milik Paul Newman ini memang merupakan barang paling berharga dalam tim emas organisasi pemakaman. Selain itu, nilainya diperkirakan mencapai 120 juta. Itu bahkan lebih berharga daripada perangko sen hitam yang dijahit Kun Cha ke celana dalamnya. Setelah dia mengambil Rolex Daytona milik Paul Newman, dia mengamatinya. Jam itu terawat dengan baik. Itu hampir baru. Namun, itu tidak terlalu indah. Setidaknya di mata Ye Feng, itu cukup biasa. Menurut sistem, jam tangan ini diberikan oleh aktris Amerika Joanna Woodward kepada suaminya, Paul Newman. Ia pernah memakainya dalam film, Winning, dan bisa dibilang jam tangan ini merupakan gaya selebritas. Terlebih lagi, jam tangan ini tidak memiliki gagang pengunci pada awalnya. Hanya memiliki tombol kosong, sehingga tidak tahan air. Kemudian, jam tangan ini ditingkatkan dengan gagang pengunci dan fungsi tahan air, sehingga nilainya pun meningkat. Selain itu, jam tangan ini juga merupakan cikal bakal seri Daytona. Saat Anda memakainya, Anda akan merasakan nuansa warisan. Itulah mengapa nilainya begitu tinggi setelah beberapa faktor ditambahkan. Ye Feng tidak terlalu tertarik pada benda ini. Setelah memainkannya beberapa saat, ia bersiap untuk memasukkannya kembali ke dalam kantong katun. Gigi emas besar tidak mengatakan sepatah kata pun, setelah melihat Ye Feng melakukan ini, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk saling membantu dan pergi. Dia bahkan tidak meninggalkan satu kalimat kasar pun. Bab 1645. Memasang tali panjang untuk menangkap ikan besar. Akan tetapi, semakin Big Golden Tooth bertindak seperti ini, semakin Ye Feng mengaguminya. Anjing yang menggigit tidak menggonggong. Orang ini tampaknya benar-benar kejam. Jika saatnya tiba, Ye Feng tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung, dia tidak akan membiarkan api liar berkobar dan membesar lagi. Tetapi mengingat setiap anggota tim emas ini istimewa, dan mereka tampaknya terkait dengan organisasi misterius yang ingin diselidikinya, Ye Feng membiarkan mereka pergi. Setelah diam-diam menghafal ciri-ciri orang-orang ini, dia mengalihkan pandangannya ke Park Ji-chang dan yang lainnya. Park Ji-chang dan yang lainnya tidak berani berbicara keras kepada Ye Feng lagi. Mereka melihat bagaimana tim emas organisasi pemakaman dikalahkan oleh Ye Feng dan ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan. Setelah mereka melihat orang-orang itu pergi, suara mereka pun melemah. Kakak, bolehkah kami pergi sekarang? Saya merasa luka-luka di tubuh saya tampaknya sangat serius. Saya ingin pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Ketika para lelaki itu mengatakan hal ini,
nada bicara Park Ji-chang, Kun-cha, dan yang lainnya terdengar seperti memohon. Ye Feng tentu saja tidak ingin membuang-buang waktu dengan mereka. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka boleh pergi. Park Ji-chang dan yang lainnya merasa seolah-olah telah diampuni. Mereka buru-buru berterima kasih, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kakak, kamu murah hati. Terima kasih, terima kasih. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan mundur. Sambil berkata demikian, mereka takut Ye Feng akan menarik kembali kata-katanya, jadi mereka segera meminta bawahan mereka untuk membantu mereka pergi. Scarface, yang bersembunyi bersama para penggali emas dari Kekaisaran Matahari tak pernah set, melihat ini dan ingin melarikan diri di antara kerumunan. Tetapi bagaimana Ye Feng bisa melupakannya? Scarface menundukkan kepalanya dan hendak pergi ketika Ye Feng berteriak padanya, "Kau, berhenti di situ." Setelah itu, Ye Feng tidak perlu mengatakan apapun, tim penggali emas dari Sun Never Sets Empire dengan cepat menendang Scarface untuk menghindari keterlibatan. Mereka lalu bergegas meninggalkan tempat kejadian seolah-olah tengah menghindari wabah. Scarface ditendang di depan Ye Feng, tetapi ia memasang ekspresi seperti habis makan kotoran. Ia menundukkan kepala dan tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Ye Feng melihat ini dan menggelengkan kepalanya. "Kenapa kamu diam saja? Bukankah kamu cukup fasih ketika 4 tim penggali emas dan tim emas dari organisasi pemakaman datang tadi?" Scarface tampak malu. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Saya tidak punya banyak uang. Totalnya sekitar 10 juta yuan. Uang itu dikumpulkan untuk membeli lukisan itu dari anggota aliansi anti kaya." Baru saat itulah Ye Feng bereaksi. Jadi orang ini mengira akan memanfaatkannya. "Apakah kau pikir aku menahanmu di sini hanya untuk memanfaatkanmu?" tanyanya sambil tersenyum dingin. Scarface terkejut saat mendengarnya. "Lalu, apakah kamu marah karena aku memanggilmu bodoh dan bersukacita ketika orang-orang dari organisasi pemakaman datang?" Lalu, dia buru-buru meminta maaf dan menamparkan dirinya sendiri. "Yah, aku hanya bersikap jahat. Jangan dimasukkan ke hati. Aku akan menamparkan diriku sendiri sekarang juga. Aku janji tidak akan melakukannya lagi di masa depan." Dia takut pada Ye Feng. Dia berusaha keras saat menamparkan dirinya sendiri. Setelah 2 atau 3 tamparan, wajahnya menjadi merah dan bengkak, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Ye Feng tidak menghentikannya saat melihat ini. Namun, ketika matanya mulai kehilangan fokus dan otaknya mulai pusing, Ye Feng berkata, "Kita akan bicarakan cara menghukummu nanti. Sekarang, ceritakan bagaimana kamu menghubungi tim dari aliansi anti kaya. Kalau petunjuk yang kau berikan cukup berharga, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku akan lebih lembut saat menghukummu nanti." Scarface kembali tercengang. Tim dari aliansi anti kaya. Ye Feng mengangguk. Kelompok orang ini tidak taat aturan. Mereka mengambil 100 juta yuan milik saya dan memanfaatkan saya. Setelah mengambil uang itu, mereka membeberkan bahwa saya memiliki lukisan mimpi. Jika aku tidak memikirkan cara untuk membalas dendam, itu akan terlalu mudah bagi mereka. Kalau begitu aku mungkin tidak bisa membantu. Scarface tidak ragu. Aku hanya seorang pedagang yang bertugas mengumpulkan emas, permata, dan barang koleksi di pasar gelap. Sebelumnya, saya lebih banyak menggunakan iklan di internet untuk menarik pelanggan. Seseorang dari aliansi anti kaya yang tiba-tiba menelepon saya tadi malam dan meminta saya datang ke sini hari ini untuk berdagang. Ye Feng mengerutkan kening. "Mereka menghubungimu?" "Ya." Scarface menjawab dengan jujur, "Aturan di industri kami selalu melarang kami menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya kami tanyakan. Tadi malam, mereka bilang punya koleksi yang sangat mahal dan menguntungkan yang bisa mereka jual ke saya dengan harga murah. Mereka meminta saya menyiapkan puluhan juta yuan atau semacamnya. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Saya langsung pergi untuk menggalang dana, lalu datang. Baru setelah saya datang, saya menyadari bahwa mereka akan memberi saya sebuah lukisan berjudul Mimpi, sebuah koleksi terkenal yang diwariskan dari keluarga Jerry Burroughs. Lalu saya menyadari bahwa mereka seharusnya menjadi anggota aliansi anti kaya." Ye Feng sedikit kecewa, tetapi dia melanjutkan, "Apakah kamu masih menyimpan nomor dan catatan panggilan yang mereka gunakan untuk menghubungimu?" Scarface segera mengeluarkan ponselnya, membukanya, dan menunjukkannya kepada Ye Feng. Masih ada rekaman panggilan. Namun, ide penelepon menunjukkan bahwa mereka menggunakan bilik telepon umum saat menelepon saya. Saya rasa kita tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Ye Feng mengabaikan bagian kedua kalimatnya. Dia mengambil teleponnya, melihat ide penelepon, dan mendengarkan riwayat panggilan lagi. Setelah menghafal beberapa informasi penting, dia mengembalikan telepon itu ke Scarface. "Selain itu, berdasarkan pengalamanmu menghadapinya, adakah petunjuk lain yang bisa membantuku menemukannya? Coba ingat, mereka akan mempengaruhi seberapa berat hukumanku untukmu nanti."
Scarface sedikit takut. Setelah menerima telepon, dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah sekian lama, matanya tiba-tiba berbinar. Sekarang setelah kau memberiku petunjuk, aku ingat. Orang yang datang berdagang dengan saya hari ini kidal. Dan dia berbicara dengan sedikit aksen dari pinggiran barat Fox City. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri, aku masih bisa mendengar sedikit aksennya yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Ye Feng berubah saat mendengar ini. Masih ada lagi. Aku ingat ciri-ciri wajah dan bentuk tubuhnya juga. Scarface teringat akan hal ini dan langsung mulai berbicara tanpa henti. Bab 1646. Apakah aku terlihat mudah ditipu? Dikombinasikan dengan deskripsi Scarface dan interaksi Ye Feng dengannya, gambaran anggota aliansi anti kaya yang menjual lukisan itu kepadanya dengan cepat muncul dalam benaknya. Setelah Ye Feng menghafal informasi yang paling penting, dia menatap Scarface lagi. Scarface, di sisi lain, tampak tercerahkan. Setelah menjelaskan semua rincian yang diperhatikannya, dia membungkuk dan menyerahkan kartu banknya dengan tegas. Kakak, hanya itu yang aku tahu. Awalnya aku mengumpulkan semua ini untuk membeli lukisan karya Picasso. Nah, anggap saja ini sebagai bakti dan permintaan maafku kepadamu. Bisakah kau melepaskanku? Ye Feng melirik kartu bank itu. Kamu tidak akan main-main lagi di masa depan, kan? Tidak, tidak. Scarface berulang kali berjanji. Bukan hanya aku tidak akan main-main, tapi aku juga akan mengingat pelajaran hari ini dan tidak akan menyombongkan diri lagi. Ye Feng mengangguk, setelah mengambil kartu bank, dia melambaikan tangannya dengan santai. Adapun Scarface, ia seperti baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Dia segera mengucapkan terima kasih lagi pada Ye Feng. Setelah itu, dia buru-buru melarikan diri dari tempat itu. Melihat ini, Ye Feng dengan santai mengambil lukisan yang baru saja dia taruh di rak dan hendak pergi. Tuan, Anda belum bisa pergi. Seperti dugaannya, tepat saat semuanya berakhir dan dia hendak pergi, sesosok tubuh ramping mengenakan bodysuit hitam dan ketat melompat keluar dari lantai atas rumah tua kedua di sebelah kirinya. Wanita muda itu tingginya lebih dari 1,7 meter dan memiliki sosok yang sangat menarik perhatian. Namun, ia berambut pendek dan berpistol di pinggangnya. Penampilannya sungguh luar biasa. Ketika ia melompat keluar dari lantai atas rumah tua kedua di sebelah kiri, gerakannya sangat lincah dan terlatih. Ia bahkan mengeluarkan kartu identitas dan menunjukkannya kepada Ye Feng. Agen khusus Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, Isabella. Ye Feng awalnya sedikit gugup. Namun, ketika ia melihat wajahnya dengan jelas dan mendengar namanya, ia langsung menghela napas lega. Isabella. Nama yang sama dengan aktris di GoldenEye 007. Agen cantik itu mengangguk. Kau bisa memahaminya seperti itu. Tuan, Anda tidak bisa pergi. Ye Feng sangat santai, dan dia bertanya, mengapa? Isabella menoleh ke lukisan di tangannya. Kau tak bisa mengambil ini. Kenapa? Ye Feng mengangkat bahu. Aku membelinya dengan uang. Selain itu, untuk mendapatkannya, saya harus menyinggung organisasi pemakaman dan 4 tim penggali emas dari berbagai negara. Mengapa saya tidak bisa mengambilnya? Kau seharusnya tahu asal-usul benda ini. Isabella menatap Ye Feng. Ini koleksi warisan keluarga Jerry Burroughs. Benda ini harus diambil kembali oleh kami. Dan sepertinya Anda cukup familiar dengan barang antik dan berbagai macam koleksi. Anda mungkin tahu bahwa nilai benda ini tidak bisa ditaksir hingga 100 juta yuan. Harga yang kamu bayar itu tidak wajar. Ye Feng menatapnya dengan senyum tipis. Jadi, kau ingin aku menyerahkannya juga? Kamu bisa tenang soal ini, jawab Isabella tanpa ragu. Kita tidak akan seperti tikus-tikus di selokan itu. Kami bisa mengambilnya kembali dengan harga yang Anda bayarkan. Juga, jika kamu bersedia bekerja sama, aku bisa membantumu mengajukan status warga negara yang baik. Selain membantu Anda menerima penghargaan tambahan, Anda juga akan menerima bonus resmi yang cukup besar. Petik 2. Ye Feng terdiam saat mendengar ini. Dari sudut pandang mereka, kondisi Isabella cukup masuk akal. Akan tetapi, bagi seseorang yang akrab dengan barang antik, hal itu sungguh menggelikan. Sistem tersebut memperkirakan nilai, Dream, karya Picasso lebih dari 500 juta. Dia hanya menghabiskan 100 juta untuk berhasil mendapatkannya. Akan tetapi, jika pihak lain ingin menggunakan 100 juta yuan, ditambah sejumlah kehormatan warga negara yang baik dan sejumlah bonus resmi untuk ditukar dengannya, itu akan menjadi angan-angan belaka. Dengan kondisi seperti itu, tidak peduli seberapa tinggi standar moral mereka, dia tidak akan bersedia melakukan pertukaran. Antara 100 juta dan 500 juta, ada perbedaan lebih dari 400 juta. Apa yang tidak mungkin dengan lebih dari 400 juta yuan? Mengapa dia membutuhkan kehormatan sebagai warga negara yang baik? Apakah aku terlihat mudah ditipu? Tanya Ye Feng. Isabella tampak agak malu. Pak, kami tidak memaksa Anda untuk memberikannya kepada kami.
Saya hanya memberikan saran yang bermanfaat bagi kita berdua. Ye Feng menatapnya. Apa kau serius? Aku serius, kata Isabella percaya diri. Coba pikirkan. Siapa yang kamu sakiti hari ini? 4 tim penggali emas dari berbagai negara, dan tim emas dari organisasi pemakaman. Dengan kekuatanmu, keempat tim penggali emas dari berbagai negara itu mungkin bukan masalah. Tapi bagaimana dengan organisasi pemakaman? Apa kau tidak khawatir dengan balas dendam mereka? Ye Feng masih menatapnya. Kamu seharusnya masih ingat kata-kata yang diucapkan gigi emas besar sebelum dia pergi. Dia bilang kaulah orang pertama yang berani menimbulkan masalah bagi organisasi pemakaman dan membuat mereka menderita kerugian bersamamu. Ini bukan lelucon. Begitu organisasi pemakaman mengingatmu, tidak akan ada kedamaian di sudut manapun di Kekaisaran. Di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, satu-satunya organisasi yang mampu membuat organisasi pemakaman takut adalah organisasi agen khusus Kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, selain orang-orang yang dilindungi oleh keluarga kerajaan dan beberapa keluarga adipati. Oleh karena itu, demi keselamatan Anda, saya dengan tulus menyarankan agar Anda mempertimbangkan usulan saya. Saya juga menyarankan Anda untuk mempertimbangkan menjadi tenaga penjualan. Ye Feng tersenyum. Kefasihan bicara Anda lumayan. Jika Anda bekerja di bidang penjualan, Anda mungkin punya lebih banyak ruang untuk pamer. Tuan, saya tidak bercanda dengan Anda. Isabella tampak sedikit cemas. Ye Feng tersenyum lagi. Aku tidak bercanda denganmu. Lagi pula, aku mungkin harus mengecewakanmu. Saya sama sekali tidak takut dengan organisasi pemakaman. Sebelum Isabella sempat membujuknya, ia melanjutkan, lagi pula, aku yakin kau akan segera menyadari betapa bodohnya kau mengucapkan kata-kata itu kepadaku. Tuan. Ketika Isabella mendengar Ye Feng memanggilnya bodoh, dia merasa kesal. Namun, Ye Feng tidak menunggu Kalina menyelesaikan kalimatnya, ia memanggil Kalina. Adikmu menggangguku sekarang. Kamu harus mengobrol dengannya. Kalau tidak, aku takut aku tidak bisa menahannya dan ingin menendangnya nanti. Kemudian, dia menyalakan speaker dan menyerahkan telepon kepada Isabella. Kakakmu, Kalina. Bab 1647. Aku berbicara sedikit lebih keras tadi. Apa? Pupil mata Isabella mengecil, dan dia menaikkan nada bicaranya. Namun, ekspresi Ye Feng tidak berubah. Ia mengulanginya dengan nada tegas, Kalina, adikmu. Jika kamu tidak ingin berbicara dengannya, aku akan menutup telepon. Tunggu. Tunggu. Isabella segera mengambil telepon. Ada kabar tentang adikku. Apakah adikku baik-baik saja? Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Ye Feng melirik ponselnya. Ponselnya ada di sini. Kamu akan tahu saat kamu menyapa. Dia mengabaikan reaksi Isabella dan terus mengagumi lukisan itu. Suara Isabella bergetar karena kegembiraan saat ia mencoba menyapa orang di ujung telepon. Kalina. Isabella. Suara familiar itu langsung terdengar dari ujung telepon. Mata Isabella berbinar. Ketika dia menatap Ye Feng lagi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ye Feng tidak terkejut. Ketika dia mendengar agen cantik itu menyebut dirinya Isabella, dia mengenalinya berdasarkan karakteristiknya. Ini adalah salah satu agen kerajaan yang pernah disebutkan Kalina kepadanya sebelumnya. Dia adalah seseorang yang bisa dia percayai sepenuhnya setelah dia memasuki Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Dia berasal dari panti asuhan yang sama dengan Kalina. Mereka berdua telah menjadi saudara sejak mereka masih muda. Berkat dialah Kalina dapat lolos dari Kekaisaran Sun Never Sets. Namun Isabella tidak tahu bagaimana Kalina mengenal Ye Feng. Setelah memastikan adiknya aman dan sehat, dia terkejut dan segera bertanya, kakak, pria Tionghoa ini. Bagaimana situasinya? Bagaimana dia mengenalmu dan tahu bahwa kamu mengenalku? Di ujung telepon, Kalina tampak emosional ketika mengatakan hal ini. Saya sedang berada di Jiangzuo, Tiongkok, dan hampir tertangkap oleh para pengejar. Terlebih lagi, saya terluka parah saat itu. Nyawa saya bisa dibilang berada di ujung tanduk. Tuan ialah yang membantu saya memancing para pengejar saat saya berada dalam bahaya besar. Kemudian, beliau menggunakan keahlian medisnya untuk mengobati luka-luka saya. Dia bahkan menempatkanku di tempat yang sangat aman dan menemukan seorang gadis yang baik dan cantik untuk merawatku. Saat itu, Tuan Ye bilang dia akan segera pergi ke Kekaisaran Matahari tak pernah set untuk melakukan sesuatu. Saya ingin membalas budi, jadi saya ceritakan ciri-ciri agen yang saya percaya. Jadi dia bisa meminta bantuanmu saat dia menghadapi kebutuhan tak terduga. Ketika Isabella mendengar ini, ekspresinya berubah. Setelah dia menceritakan kepada saudara perempuannya apa yang terjadi di sana dan mendengar saran-saran saudara perempuannya, dia menatap Ye Feng dengan ekspresi rumit. Maaf, Tuan Ye. Aku tidak tahu kalau kau adalah penyelamat adikku sekarang. Aku tidak tahu kalau kamu begitu pandai di Tiongkok. Ye Feng mengambil telepon darinya.
Apakah kamu masih mencoba membujukku untuk menyerahkan lukisan Picasso itu kepadamu? Isabella segera menggelengkan kepalanya. Kau sudah berjuang keras untuk mendapatkan benda ini. Kami tidak berhak memintamu memberikannya kepada kami. Sebelumnya aku hanya mengira kamu orang biasa, karena itulah aku menyarankannya. Sekarang setelah aku tahu bahwa kau luar biasa dan kau adalah penyelamat saudara perempuanku, bukankah bodoh jika aku mengucapkan kata-kata seperti itu? Ye Feng mengangguk. Setidaknya kamu bijaksana. Terima kasih telah membantu adikku. Isabella menundukkan kepalanya dan membungkuk. Sebelumnya aku khawatir tentang keselamatannya. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi padanya setelah dia melarikan diri ke Tiongkok. Terima kasih atas beritanya hari ini, dan terima kasih telah membantunya di Tiongkok. Ye Feng tidak tertarik dengan kata-kata terima kasih yang kosong ini. Melihat dia hendak membungkuk lagi, dia segera membantunya berdiri. Dia tidak menyangka dia begitu keras kepala. Dia bersikeras untuk membungkuk. Pada akhirnya, tangan Ye Feng yang tadinya bersandar ringan di bahunya, secara alami meluncur ke bawah. Entah bagaimana, dia menyentuh payudaranya. Isabella juga tercengang. Ia baru bereaksi sesaat kemudian. Ia tiba-tiba menegakkan punggungnya dan napasnya menjadi tidak wajar. Ah, kenapa kamu begitu keras kepala? Ye Feng terbatuk ringan dan segera mengganti topik pembicaraan. Isabella memalingkan muka dan tidak mengatakan apapun. Meskipun ekspresinya normal, detak jantung dan napasnya tidak alami. Ye Feng melihat ini dan segera mengganti topik. Ngomong-ngomong soal rasa terima kasih, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa? Isabella akhirnya sedikit tersadar ketika topik bisnis diangkat. Ia berbalik dan bertanya. Apakah kau tahu sesuatu tentang organisasi pemakaman sebagai agen kerajaan? Tanya Ye Feng. Cukup banyak. Isabella mengangguk. Apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan? Tim emas di bawah komando mereka. Ye Feng langsung ke intinya. Kalian sudah pernah meneliti mereka sebelumnya. Tim emas di bawah komando mereka. Isabella tampak agak bingung. Apakah ada yang salah dengan mereka? Kami tidak menyadarinya sebelumnya. Kau tidak menemukan apapun. Ye Feng juga tidak percaya. Apa kau tidak penasaran? Mereka belum banyak berlatih bela diri, tetapi kekuatan mereka masing-masing telah mencapai tingkat kekuatan cahaya. Mereka sebanding dengan beberapa agen biasa dari Kekaisaran Matahari tak terbenam. Hanya ini. Isabella menggeleng. Tidak ada yang aneh. Organisasi pemakaman menghabiskan banyak uang untuk mensponsori sebuah lembaga penelitian biologi yang sangat besar di Fox City. Mereka mengambil sejumlah besar serum modifikasi genetik dari sana dan menggunakannya untuk menciptakan manusia hasil rekayasa genetik. Orang seperti ini tidak hanya ada di tim emas organisasi pemakaman. Mereka ada di beberapa keluarga besar di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, dan organisasi dinas rahasia kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam kita. Seharusnya hal seperti itu biasa terjadi di tempat-tempat dengan ilmu hayati yang lebih maju, kan? Beberapa keluarga besar di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan organisasi dinas rahasia kerajaanmu juga memiliki orang-orang ini. Ye Feng sedikit terkejut. Sebelumnya, dia hanya pernah menemui orang hasil rekayasa genetika semacam ini saat dia berhadapan dengan orang-orang dari organisasi misterius itu. Dia awalnya berpikir bahwa orang seperti ini sangat langka. Dia tidak menyangka Isabella akan memberitahunya bahwa orang-orang seperti itu tidak jarang ada di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Benda ini bisa mengubah seseorang menjadi eksistensi yang hampir tidak manusiawi. Ini bertentangan dengan etika manusia. Ye Feng tercengang. Bagaimana ini bisa normal? Bab 1648. Informasi tak terduga. Saya juga tahu apa yang ingin Anda katakan, Tuan Ye. Di permukaan, negara-negara dan komunitas ilmiah memang tidak diizinkan melakukan penelitian dan penerapan ilmiah semacam itu. Isabella mengerjap. Tapi secara pribadi, kau tahu. Terlalu banyak orang gila ilmiah dan orang-orang yang tertarik dengan potensi mengerikannya. Jadi, selama mereka tidak bertindak terlalu jauh, kami biasanya menutup mata. Lagi pula, sampai batas tertentu, organisasi dinas rahasia kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, dan bahkan anggota keluarga kerajaan, semuanya adalah dermawannya. Petik 2 petik 2. Ye Feng kembali terdiam. Kenapa ada hubungannya dengan keluarga kerajaan? Coba pikirkan saja, dan kau akan tahu, jawab Isabella tanpa ragu. Teknologi ini dapat memodifikasi beberapa gen manusia agar memiliki keunggulan yang dimiliki beberapa hewan. Lalu, dengan kata lain, dapatkah ia juga memainkan peran yang tak terbayangkan dalam bidang medis? Misalnya, seorang pasien dengan jantung lemah dapat dimodifikasi secara genetik menjadi hewan dengan fungsi jantung dan paru-paru yang sangat kuat. Contoh lain adalah seorang pria tua yang lemah tetapi tidak ingin mati. Gennya dapat dimodifikasi menjadi hewan dengan umur panjang. Ye Feng baru bereaksi setelah mendengar kata-katanya. Jadi,
Hal ini tidak hanya didorong oleh beberapa ilmuwan dan kapitalis gila, ada banyak orang kuat yang diam-diam mendukungnya. Meskipun kedengarannya konyol, itu memang benar. Isabella mengangguk. Terlalu banyak bangsawan yang ingin panjang umur. Meskipun teknologi ini masih relatif baru dalam penerapan klinis bidang medis, dan sama sekali belum mampu mencapai transformasi jantung dan paru-paru manusia serta perubahan rentang hidup manusia yang telah saya sebutkan sebelumnya, prospek dan masa depan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang tergila-gila. Di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, ada lebih dari 10 lembaga penelitian biologi yang melakukan penelitian ilmiah serupa secara pribadi. Selain Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, ada lembaga penelitian biologi yang lebih maju di Amerika, Jepang, dan Korea. Ye Feng akhirnya mengerti mengapa dia mengatakan bahwa modifikasi genetik sangat umum. Dengan begitu banyaknya lembaga penelitian biologi yang melakukan penelitian dan eksperimen ilmiah terkait secara pribadi, akan aneh jika jumlah orang yang dimodifikasi secara genetika yang lahir pada akhirnya sedikit. Dia segera mengikuti kata-kata Isabella dan bertanya, saat ini, apa aplikasi klinis dari teknologi modifikasi genetik ini di bidang medis? Isabella tampak memiliki beberapa kekhawatiran ketika dia menyebutkan hal ini. Dia mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada yang aneh di sekitarnya, dia merendahkan suaranya dan berkata, setahu saya, teknologi modifikasi genetik tercanggih berasal dari Institut Penelitian Ilmu Hayati Liefert yang terkenal di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam. Belum lama ini, konon mereka berhasil memperlambat penuaan seorang adipati tua dari Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam dengan serum gen baru. Meskipun efek tertundanya diperkirakan hanya berlangsung selama setahun, banyak anggota keluarga kerajaan dan Taipan terinformasi masih terkejut dan iri ketika melihat sang adipati tua, yang sebelumnya tidak dapat berjalan, kini dapat berjalan setelah menyelesaikan modifikasi genetik. Apakah beritanya benar? Ye Feng memastikan. Ini masalah besar. Jika modifikasi genetika dapat memperlambat penuaan, maka orang-orang kaya dan berkuasa pasti akan berbondong-bondong melakukannya. Adapun organisasi misterius yang dihadapinya, koneksi dan pengaruh yang dapat mereka kumpulkan sangat mengerikan. Saya yakin. Isabella, di sisi lain, sangat yakin. Rekan saya pernah terlibat dalam pekerjaan perlindungan rahasia modifikasi itu sebelumnya. Setelah itu, meskipun sang adipati dengan tegas meminta semua orang untuk merahasiakannya, kami, serta beberapa bangsawan yang berpengetahuan luas, tetap menerima berita tersebut. Oleh karena itu, banyak tokoh lama dan penting mulai sering mengunjungi Liefert Life Sciences Research Institute akhir-akhir ini. Ye Feng segera menghafal nama lembaga penelitian ini. Lalu, dia bertanya, sepertinya saya pernah mendengar dari seseorang bahwa tingkat keberhasilan modifikasi genetik sangat rendah. Lembaga penelitian ilmu hayati Liefert ini berani sekali melakukan modifikasi genetik pada duke tua itu. Apa mereka tidak takut masalah? Tentu saja, mereka takut. Isabella tersenyum. Itulah sebabnya mereka melakukan eksperimen di laboratorium berkali-kali sebelum berani menggunakan rencana paling konservatif untuk melakukan modifikasi genetik pada para bangsawan. Dan Anda mungkin tidak tahu, tetapi Liefert Life Sciences Research Institute adalah pemimpin yang tak terbantahkan dalam bidang modifikasi genetik di Sun Never Sets Empire. Di lembaga penelitian genetik mereka telah berhasil memodifikasi lebih dari satu prajurit super yang mendekati level prajurit super dalam film fiksi ilmiah Amerika. Selain itu, dalam kondisi eksperimen yang sangat berisiko, mereka telah berhasil memodifikasi jantung lebih dari satu pasien penyakit jantung. Ketika kita melakukan modifikasi genetik yang tidak terlalu rumit, atau ketika kita memodifikasi beberapa prajurit yang setingkat dengan anggota tim emas organisasi pemakaman, selama kita memberi mereka cukup uang, tingkat keberhasilan mereka pada dasarnya dapat distabilkan di sekitar 30%. Ye Feng tidak tahu kekuatan tempur macam apa yang dimiliki prajurit super dalam film fiksi ilmiah Amerika yang dibicarakannya. Namun, setelah mendengar deskripsinya, dia segera mencatat informasi penting ini. Ia terus menanyakan beberapa pertanyaan terkait. Setelah mengetahui sebagian besar hal yang ingin ia ketahui, ia berkata, bolehkah saya membantu Anda menyusun daftar lembaga penelitian ilmiah yang berpartisipasi dalam penelitian modifikasi genetik di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam? Akan lebih baik jika mereka bisa menjelaskan secara rinci, seperti kapan mereka memulai penelitiannya, kapan mereka mulai menghasilkan hasil, dan kekuatan seperti apa yang bisa dicapai oleh prajurit yang telah berhasil dimodifikasi. Tentu. Isabella langsung setuju. Kau penyelamat adikku. Dan adikku baru saja memberitahuku untuk membantumu semampunya. Ayo kita tukar informasi kontak. Nanti aku kirim kalau sudah selesai. Baiklah. Ye Feng segera bertukar informasi kontak dengannya. Setelah selesai, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Isabella. Dia pergi dengan lukisannya dan sekantong penuh harta karun. Tepat saat dia hendak meninggalkan Ghetto Horsesoy Brewery, notifikasi sistem yang familiar akhirnya berbunyi. Selamat, tuan rumah. Anda telah menyelesaikan navigasi perburuan harta karun.
Hadiah, 10 tahun kultivasi. Pada saat yang sama ketika pengumuman sistem berbunyi, perasaan aneh dengan cepat menyapu tubuh Ye Feng. Dalam sekejap, Ye Feng merasakan jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, otot, tulang, mata, hidung, telinga, setiap inci kulitnya, dan seterusnya, seakan terbenam dalam lautan hangat. Misterius tak terlukiskan kata-kata, menakjubkan tak terlukiskan kata-kata. Bab 1649. Hati-hati, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Pada saat Ye Feng terbebas dari perasaan misterius itu, kekuatannya telah meningkat ke tingkat berikutnya. Ia merasakan penglihatannya menjadi lebih jernih dan tajam. Seekor nyamuk yang terbang 10 meter jauhnya tampak diperbesar beberapa kali di matanya. Pendengarannya juga jauh lebih baik. Ia bisa mendengar bisikan dari jarak beberapa puluh meter dengan jelas. Indera penciumannya pun tampak semakin tajam. Hanya dengan memejamkan mata sebentar dan mengendus dengan saksama, ia bisa mencium berbagai aroma yang ada di udara. Hal yang paling penting adalah kekuatan ledakannya. Saat dia menyerap hadiah sistem, Ye Feng bahkan punya firasat bahwa jika sebelumnya dia bisa membunuh banteng gila, sekarang dia bisa membunuh gajah dengan satu pukulan. Dengan begini, aku bisa lebih santai saat berurusan dengan organisasi misterius itu nanti. Setelah merasakan perubahan pada tubuhnya, ekspresi Ye Feng menjadi rileks. Dia menelepon Cheng Feier dan bertanya tentang hotel tempat dia menginap. Kemudian, dia memanggil mobil dan bergegas. Di hotel istana. Itu adalah hotel bintang 5 yang terkenal di Sun Never Sets Empire. Ketika Ye Feng kembali ke kamar hotel, dia bisa mencium aroma kosmetik dan parfum di udara. Ia mengira benda itu tertinggal oleh tamu lain yang lewat atau check-in. Namun, saat dia mengetuk pintu dan melihat Cheng Feier membuka pintu serta mencium aroma ruangan, tatapannya langsung teralih. Kamu lagi beli kosmetik. Dan kamu udah mulai cari-cari makeup. Siapa yang bilang begitu? Cheng Feier panik mendengarnya. Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas tuduhan pencemaran nama baik. Mengapa orang seperti saya membeli kosmetik atau meneliti tata rias? Pada saat ini, dia masih sama seperti biasanya, tanpa ekspresi. Sekilas, tidak ada bekas riasan di sana. Tapi Ye Feng bisa melihatnya. Di punggung tangannya masih ada sisa lipstik yang belum terhapus seluruhnya. Di wajahnya juga terlihat sisa-sisa tata rias yang sangat halus. Dia tampak sedikit bingung, gugup, dan malu. Ye Feng tidak menunjukkannya, ia hanya tersenyum dan berjalan masuk ke ruangan. Belajar tata rias bukanlah hal yang memalukan, wajar bagi perempuan untuk belajar tata rias. Lagi pula, sejak zaman dahulu, ada pepatah di negara kita bahwa wanita berdandan untuk orang yang menyukainya. Pemimpin, mengapa kamu begitu gugup? Bah, mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Cheng Feier tampak semakin malu. Siapa yang merias wajah untuk orang yang menyukainya? Siapa yang sedang mencari tahu tentang riasan? Aku peringatkan kamu, jangan bicara omong kosong lagi. Kalau tidak, aku akan marah. Saat Ye Feng masuk ke kamar hotel, dia bisa tahu dari bau samar bahwa kosmetik itu disembunyikan di laci meja kopi di ruang tamu. Ia sengaja duduk di sofa di samping meja kopi dan meletakkan lukisannya dengan santai. Kakinya disilangkan di pegangan laci. Seperti yang diduga, kelopak mata Cheng Feier berkedut saat melihat ini. Setelah itu, ia segera mengikutinya dan menepuk pahanya pelan. Dudukmu tidak benar. Ada apa ini? Aku punya sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Ye Feng tidak mengeksposnya. Ia membuka kakinya yang bersilang dan berkata sambil tersenyum tipis, aku mendengarkan, silakan. Ada dua hal utama saat ini. Ekspresi Cheng Feier berubah serius. Yang pertama adalah tentang partisipasimu dalam lelang amal sebagai pemilik Maple Leaf Pavilion. Saya sudah melakukan registrasi untuk Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk bagian verifikasi modal. Pernyataan resmi Sun Never Sets Empire adalah bahwa siapapun yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam lelang amal Sun Never Sets Empire harus menyelesaikan verifikasi dalam 7 hari setelah pendaftaran. Pendaftaran baru akan dianggap berhasil setelah verifikasi modal selesai. Ye Feng mengangguk. Aset senilai 1 miliar, kan? Baiklah, jangan mengacaukannya dalam hal ini, Cheng Feier mengingatkannya. Kualifikasi ini akan sangat berguna bagi kita untuk melakukan berbagai hal di Kekaisaran Matahari tak terbenam. Ye Feng mengangguk lagi. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Mari kita bicarakan hal kedua. Masalah kedua adalah tentang operasi kita di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Cheng Feier tidak membahas masalah pertama. Dalam perjalanan ke hotel, orang-orang kita secara tidak sengaja menerima informasi. Menurut intelijen kami, Eugenian, Ketua Masyarakat Kemakmuran, perkumpulan Tiongkok terbesar di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, adalah seorang pensiunan pasukan khusus elit di negara kami. Kecintaannya pada negara ini cukup mendalam.
Meskipun ia meninggalkan Tiongkok karena beberapa alasan khusus dan datang ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, ia masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap Tiongkok dan orang-orang Tiongkok. Selain itu, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keponakan satu-satunya miliknya. Ye Feng mendengarkannya dengan tenang dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, apa yang dikatakan Cheng Feier selanjutnya berada di luar dugaannya. Keponakannya telah berkembang di wilayah Jiangzhou, Tiongkok. Dia tampaknya cukup terkenal di Jiangzhou. Dia tampaknya dikenal sebagai Ratu Dunia Bawah Tanah Jiangzhou. Lalu, orang-orang kami bertanya-tanya. Meskipun orang ini berada di area abu-abu, dia adalah target potensial yang bisa kami coba raih untuk diajak bekerja sama. Kami berpikir untuk memanfaatkan kunjungan mendadak keponakannya ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan mencoba menghubunginya terlebih dahulu. Setelah itu, kami bisa memanfaatkannya untuk membangun hubungan dengan Yu Jinian dan meminjam sebagian sumber daya dari masyarakat kemakmuran. Yu Fengsheng. Ya, Cheng Feier mengangguk. Kamu pernah dekat-dekat dengan Jiangzuo sebelumnya, jadi kamu pasti kenal dia. Bagaimana mungkin dia hanya merasa familiar? Ye Feng terdiam, dia hampir memahami struktur tubuhnya. Sebelumnya, dia hanya mendengar dari Yu Fengsheng bahwa dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap organisasi pemakaman di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, dan bahwa dia memiliki seorang paman yang tidak sederhana. Dia tidak pernah menyangka bahwa pamannya adalah Presiden Prosperity Society, Yu Jinian. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Cheng Feier ingin dia mencoba menghubungi Yu Fengsheng dan melihat apakah dia bisa mendapatkan dukungan Yu Fengsheng, dia terdiam dan entah kenapa ingin tertawa. Cheng Feier tampaknya tidak menyadari perubahan halus pada ekspresinya. Ia melanjutkan, saat ini, orang-orang kami telah menghubungi Yu Fengsheng melalui beberapa cara di negara ini dan dengan bijaksana menyampaikan niat kami untuk bertemu dan mengobrol dengannya. Dia setuju. Mari kita tentukan waktunya pukul 7 malam ini, di sebuah restoran Michelin tak jauh dari Palace Hotel. Bab 1650. Aku menjual keterampilanku, bukan tubuhku. Organisasi telah memutuskan untuk mengorbankanmu untuk sementara waktu dan membiarkanmu menggunakan jebakan madu pada Yu Fengsheng atas nama organisasi, kata Cheng Feier serius. Kudengar Yu Fengsheng sudah berusia awal 30-an. Dia sangat cantik, tapi dia masih lajang. Mungkin dia benar-benar tertarik pada tipemu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Wajah Ye Feng dipenuhi tanda tanya. Pemimpin, apa kau serius? Saya menjual keterampilan saya, bukan tubuh saya. Sekalipun pihak lain adalah wanita cantik, itu tidak akan berhasil. Aku cuma bercanda. Cheng Feier terbatuk dan memutar bola matanya ke arahnya. Kamu sama sekali tidak punya selera humor. Coba pikirkan. Kenapa kita pakai perangkap madu? Organisasi itu baru tahu kalau kamu dulu cukup berpengaruh di Jiangzhou dan sepertinya pernah berinteraksi dengannya sebelumnya, jadi mereka pikir akan lebih baik kalau kamu berinteraksi dengannya daripada dengan orang asing sepertiku. Ye Feng menepuk dadanya. Kau membuatku takut, kukira kau akan memaksaku menggunakan perangkap madu. Jika aku menggunakan jurus ini, aku mungkin harus mengorbankan diriku demi organisasi malam ini. Jika ada kompetisi narsis di dunia ini, kaulah yang pantas menjadi juaranya. Cheng Feier memutar matanya ke arah Ye Feng lagi. Sambil berbicara, ia berdiri dan menunjuk ke sebuah ruangan. Kalau tidak ada yang lain, pergilah mandi dan beres-beres. Aku nggak tahu kenapa. Kamu bau banget. Ye Feng juga memperhatikan bahwa setelah dia keluar dari Horsesoy Brewery, dia memang ternoda oleh bau busuk daerah kumuh. Namun karena hari masih pagi, dia tidak terburu-buru untuk mandi dan berganti pakaian. Sebaliknya, dia mengeluarkan lukisan itu dan berkata, apakah kamu keberatan jika aku mengagumi lukisan ini sebelum aku mandi? Melihat ini, Cheng Feier tanpa sadar ingin mengatakan bahwa dia keberatan. Namun, saat dia melihat lukisan Ye Feng, dia berhenti berbicara. Sebaliknya, mulutnya terbuka tanpa disadari. Sebuah lukisan karya Picasso. Di antara koleksi yang diwariskan dari keluarga Jerry Burroughs, koleksi ini menduduki peringkat ke-10 dalam hal nilai. Ye Feng menatapnya. Lumayan, kau benar-benar mengenalinya. Dan kau bahkan tahu kalau ini adalah karya ke-10 paling berharga dari keluarga Jerry Burroughs. Aku harus memperlakukanmu berbeda. Seharusnya aku yang bilang akan memperlakukanmu berbeda, kan? Cheng Feier sedikit bersemangat dan bergegas menghampiri. Di mana kamu mendapatkannya? Bukankah kau baru saja bilang akan menyelesaikan urusan dengan wanita cantik asing yang terlihat sangat menggoda? Kenapa kau tiba-tiba membawa kembali lukisan ini? Ceritanya panjang. Sambil berbicara, Ye Feng mengeluarkan token zigang berbentuk lonceng naga melingkar dari dinasti Ming, cincin ibu jari hijau kekaisaran, cek senilai $7 juta, dan perangko sen hitam dari sakunya. Ngomong-ngomong, semua barang ini sekarang milikku. Baiklah, kamu bisa memeriksanya perlahan-lahan. Sisa rampasan perang akan kusimpan dulu di laci. Setelah mandi,
aku akan menceritakan kisahnya. Cheng Feier masih asyik dengan lukisannya, dia sama sekali tidak menyadari tindakan Ye Feng. Baru ketika Ye Feng membuka laci meja kopi dan wangi kosmetik tercium keluar, dia terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Kenapa kamu membuka laci itu? Cheng Feier segera mengecilkan tubuhnya dan menggunakan tangannya untuk menutupi barang-barang di dalam laci. Namun, Ye Feng sengaja terlihat tertegun. Kamu diam-diam membeli kosmetik dan meneliti makeup. Tidak heran kamu bereaksi begitu keras ketika aku bertanya apakah kamu diam-diam belajar tata rias. Jangan terlalu dipikirkan. Cheng Feier merasa bersalah dan tergagap. Saya sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan pekerjaan saya hari ini ketika saya melihat sebuah promosi. Lalu, saya melihat beberapa orang terlihat seperti berubah gaya rambut setelah memakai riasan. Saya agak penasaran dan membeli beberapa. Jangan salah paham. Aku tidak terlalu memikirkannya. Ye Feng berpura-pura polos. Aku hanya sedikit terkejut melihatmu, yang biasanya tidak memakai riasan, tiba-tiba mulai memakai riasan. Kamu, di sisi lain, kenapa kamu tiba-tiba begitu gugup dan bereaksi berlebihan? Mungkinkah aku benar? Siapa yang menyukaimu? Siapa yang ingin kau senangkan? Jangan menyanjung dirimu sendiri, oke? Pergilah, pergilah. Cepat mandi. Aku bisa marah hanya dengan melihatmu. Ye Feng tersenyum tanpa mengatakan apapun. Namun, hal ini membuat Cheng Feier semakin malu dan kesal. Tak hanya tersipu, ia bahkan mengangkat tinju kecilnya. Apa maksudmu dengan senyum itu? Kamu tidak percaya padaku. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu dalam hitungan menit. Cepat mandi dan ganti pakaianmu. Ye Feng segera mengonfirmasi dugaannya. Senyum di wajahnya semakin lebar dan dia langsung berkata, baiklah, aku akan mandi dan berganti pakaian sekarang. Tapi jangan mengintipku, ya. Siapa yang ingin mengintipmu? Cheng Feier tidak bisa menahannya lagi, dia ingin menendang Ye Feng. Ye Feng segera tersenyum dan menghindarinya, dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu, merasa rileks. Sementara itu, di ruang tamu, Cheng Feier buru-buru memindahkan kosmetik kembali ke kamarnya. Lalu, dia melihat kosmetik itu dan jantungnya berdebar kencang. Setelah Ye Feng mandi dan berganti pakaian bersih, dia menyadari bahwa Cheng Feier telah meninggalkan kamarnya. Lukisan di meja kopi digulung lagi dan disimpan. Dia mengeluarkan token zigang berbentuk lonceng naga melingkar dinasti Ming, cincin ibu jari hijau kekaisaran, cek $7 juta, dan perangko sen hitam dari sakunya dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Di sebelah kotak dan lukisan itu terdapat asbak dan perangkat komunikasi kecil yang tampak seperti headset Bluetooth. Saya akan menghubungi organisasi tersebut terlebih dahulu dan melihat apakah kami dapat membuka lebih banyak saluran untuk memfasilitasi tindakan lanjutan kami. Tempat pertemuan kita tepat di sebelah restoran tempat kamu dan Yu Fengsheng akan makan bersama. Kami bisa menindaklanjuti situasimu kapan saja. Nanti kalau kamu pergi menemui Yu Fengsheng, ingatlah untuk selalu memakai earphone ini. Kalau kamu butuh bantuan atau pengingat, aku akan segera membantumu. Melihat ini, Ye Feng tertawa dalam hatinya. Akan tetapi, ia tetap mengenakan headphone-nya sesuai instruksi. Kemudian, ketika waktu yang ditentukan hampir tiba, dia bergegas ke restoran Michelin. Namun, yang tidak ia duga adalah ketika ia baru saja memasuki restoran dan duduk, sebuah suara yang agak menggoda terdengar, "Hai, tampan. Apakah kamu keberatan kalau aku duduk di sini?" Pada saat yang sama, sosok berjanggut dengan senyum yang tidak dapat ia pahami duduk di depannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.